Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar Polisi Lab dan perumusan analisis kebijakan berbasis bukti pada 18 Oktober 2023. Polisi Lab merupakan laboratorium kebijakan bagi media untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan dari pengguna agar mendapatkan bantuan dalam pencarian solusi atas masalah yang dihadapi. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Hasanuddin. Polisi Lab berlangsung di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada 18 Oktober 2023. Polisi Lab dan perumusan analisis kebijakan berbasis bukti dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama dibawakan oleh Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas. Sambutan pertama dibawakan oleh Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Dr. Muhammad Tang Abdullah SOS MAP. Sebagai perwakilan Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas. Dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yudo Baskoro SOS MSI MPP. Dalam Polisi Lab dan perumusan analisis kebijakan berbasis bukti, juga dilakukan penyerahan cindera mata dari Badan Inovasi dan Riset Nasional, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa preset turut hadir dalam kegiatan Polisi Lab dan perumusan analisis kebijakan berbasis bukti untuk melakukan fokus group discussion. Ya, jadi sebenarnya kami sebagai salah satu unit kerja di Universitas Hasanuddin, Departemen Ilmu Administrasi, itu memang selalu berusaha dan membangun mitra dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder dari luar, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Saya kira ini sangat membantu dan mendukung ya pengembangan keilmuan kita, terutama karena yang saya lihat yang didorong oleh BRIN ini adalah tentang Polisi Lab ya, bagaimana pengembangan kebijakan atau perumusan kebijakan publik itu berbasis evidence ya. Dan memang ini sudah menjadi konsen kita di program studi administrasi publik bahwa perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan itu harus berbasis fakta, jadi bukan hanya berbasis opini. Saya kira itu yang penting dan relevansi dengan kolaborasi yang kita lakukan dengan BRIN ini. Dr. Muhammad Tang Abdullah SOS MAP berharap bahwa kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Tentu ini adalah peluang kolaborasi yang lebih strategis lagi bagi Universitas Hasanuddin dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, jadi terima kasih Unhas TV yang sudah mengulas agenda kami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini sebenarnya forum yang kemudian kita mengajak para stakeholders yang memang berkompeten terkait langsung dengan yang namanya analisis kebijakan. Makanya hari ini ada teman-teman dari LAN ya, dari Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintahan LAN yang kawasan Makassar. Kemudian juga teman-teman dari Unhas ini kita jadikan sebagai resource knowledge-nya atau referensi itu kan teman-teman dari perguruan tinggi. Kemudian teman-teman yang mengalami langsung sebagai best practices dari namanya analisis kebijakan ini kan teman-teman dari Badan Litbang, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, dan juga teman-teman dari lembaga riset independen. Ini kan menjadi unsur penting. Nah, bagaimana policy lab yang kemudian bisa kita dorong menjadi evidence-based policy itu sebenarnya gini. Karena tentunya ketika kita ngomong masalah tadi saya sampaikan, ketika kita ngomong masalah ilmu administrasi, maka kemudian di dalamnya itu adalah kebijakan publik. Ketika ngomong kebijakan publik, sebenarnya inti dari itu adalah decision making process. Nah, policy lab itu adalah laboratorium kebijakan sebagai media untuk bagaimana ini ketika ada permasalahan, kemudian
ya quote unquote bolehlah kita jadikan sebagai dapurnya gitu ya. Ketika kita pelanggan kita itu membutuhkan solusi ini dengan ingredient yang ada di kita, kemudian kita akan buat masakan apa yang kemudian kita bisa rekomendasikan kepada teman-teman stakeholdersnya, penggunanya. Itu yang dimaksud policy lab. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa mendukung, tentunya dalam prosesnya tidak lagi opinion based policy, tapi kemudian evidence based policy. Dan disitulah cara meramu, membuat resep atau menyampaikan rekomendasi alternatif dari itu. Maka kemudian itu yang disebutnya policy labs. Gitu. Akhir dari rangkaian kegiatan Policy Lab dan perumusan analisis kebijakan berbasis bukti, yaitu sesi foto bersama. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang bertajuk Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri berkolaborasi dengan Jasara Harja. Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas merupakan agenda rutin yang telah diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kali ini giliran Universitas Hasanuddin yang berkesempatan menjadi tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Kegiatan diawali dengan pemutaran video safety building yang juga didemonstrasikan oleh tim volunteer K3 Unhas. Dilanjutkan dengan pemutaran video testimoni korban kecelakaan lalu lintas. Sesi pemberian sambutan diisi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur PT Jasara Harja, Wakapolda Sulawesi Selatan, serta Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, sekaligus membuka acara secara resmi. Selanjutnya dilakukan sesi penyerahan plakat serta penyematan PIN kepada pihak-pihak yang telah berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Momen ini lalu diabadikan dengan sesi foto bersama. Dalam mendukung peran Unhas sebagai kampus pelopor keselamatan berlalu lintas, Unhas telah menunjuk 2 mahasiswa sebagai duta pelopor keselamatan berlalu lintas, yang juga memimpin seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan untuk membacakan deklarasi mahasiswa sebagai pelopor keselamatan dalam mewujudkan Road Safety to Zero Accident. Usai mendeklarasikan diri sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, peserta diberikan materi pembekalan dari Korlantas Polri. Jasara Harja, pakar psikologi serta pakar transportasi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pertama saya berterima kasih ya kepada Bapak Kapolri, tentu Kepolisian Republik Indonesia, mulai Pak Direktur tadi sudah sampaikan, Pak Kapolda dan juga tentu Jasara Harja yang telah masuk kampus, Pak. Kami selalu merasa bahwa kampus ini untuk semua. Dan mahasiswa kita, Sivitas Akademika itu adalah orang-orang yang selalu terbuka untuk berinteraksi dengan semua pihak, dan hari ini topiknya sangat luar biasa. Penting untuk kita pahami bahwa kecelakaan lalu lintas itu merenggut nyawa begitu banyak anak bangsa, begitu banyak pemuda-pemuda yang sangat kita harapkan, tapi kemudian mati sia-sia di jalan hanya gara-gara ketidakdisiplinan dan juga mungkin sistem yang harus terus diperbaiki. Mohon maaf Pak Prof, kita mungkin harus memang membuat sistem itu lebih tegas lagi, mungkin juga termasuk pakaian yang cocok untuk berkendaraan motor, kecepatan yang harus diatur, tentu juga kualitas jalan raya yang semakin baik, dan ini semua harus kooperatif untuk seluruh stakeholder. Tidak boleh ada yang kita salahkan. Kita harus saling menjaga karena mereka ini semua ini adalah keluarga kita. Sehingga hari ini Unhas sebagai host, pimpinan Unhas sangat berterima kasih dan juga berharap ada oleh-oleh dari sini. Setelah acara ini kita bisa lihat kendaraan semakin baik di sini dan juga menjadi contoh buat masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin akan sangat terbuka dalam menjalin kolaborasi yang positif dengan semua pihak. Dan kegiatan ini merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan mengingat kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan begitu banyak korban. Momen ini sangat bagus. Harapan saya untuk teman-teman mahasiswa Unhas ini bisa menginformasikan atau memberikan contoh kepada kampus-kampus yang lain. Karena kita ketahui bersama di sini ini justru mahasiswa yang ada yang ditemukan pada saat penyampaian pendapat di muka umum justru tidak menjaga keselamatan. Mudah-mudahan dengan momen ini
penyampaian pendapat di muka umum, kemudian demonstrasi, silakan dilaksanakan, tidak melakukan penutupan jalan atau justru menyetop kendaraan kontainer untuk dilakukan tempat untuk orasi. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi di Makassar dan tidak ada lagi yang celaka baik dari mahasiswa maupun pengendara yang lain. Demikian, terima kasih. Dalam kasus yang banyak terjadi di Makassar, mahasiswa seringkali menyampaikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang justru mengganggu ketertiban lalu lintas. Dengan diberikannya pembekalan kepada mahasiswa Unhas dalam momen tersebut, Universitas Hasanuddin diharapkan dapat menjadi contoh bagi kampus-kampus lain dalam menerapkan ketertiban berlalu lintas. Unhas kita jadikan tempat acara karena Unhas ini kan hubnya kampus di Indonesia Timur. Jadi tempatnya di Unhas, tetapi yang hadir dari mahasiswa dari kampus seluruh kota Makassar. Di Sulawesi Selatan sendiri kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Tadi yang saya sampaikan santunannya Jasara Harja itu tahun 2023 itu angkanya 87 miliar. Itu masih tinggi, cukup tinggi. Jadi korban yang luka-luka itu tahun 2023 itu 4.600 orang yang di Sulawesi Selatan. Itu angkanya tinggi banget. Jadi tertinggi di kota Makassar. Jadi yang namanya kota Makassar ini kan kota metropolitan, tentunya menjadi barometer di Sulawesi Selatan. Masyarakatnya banyak heterogen, banyak unsur berbagai macam profesi. Dan karena di Makassar ini banyak kampus, ada beberapa kampus ya. Unhas ini kan mahasiswa paling banyak di Makassar. Tentunya ketika kita berharap mahasiswa Unhas maupun mahasiswa dari kampus lainnya ini menjadi agen perubahan untuk keselamatan, kita berharap ada perubahan yang signifikan di kota Unhas sendiri, kota Makassar sendiri. Saat ini Jasara Harja bekerja sama dengan Polri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan kurikulum baru yang memuat materi tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas yang akan diajarkan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas yang akan disosialisasikan pada 2024 mendatang. Ya, kita jadi mengajak adik-adik ini sekarang kita berikan bimbingan materi terhadap keselamatan berlalu lintas. Tadi kita juga sudah melihat adik-adik ini mendeklarasikan dia sebagai pelopor keselamatan. Yang saya katakan tadi, nanti adik-adik ini adalah menjadi pionir. Kami akan terus berhubungan sama mereka, mengupdate apa program kerjanya yang akan dilakukan setelah mereka menjadi kepanjang tanganan kami di sini, tentunya untuk menjaga keselamatan lalu lintas di lingkungannya segala macam. Jadi insya Allah ini nanti akan kami terus upgrade dan kita akan memberikan penilaian tidak hanya karena penilai supaya disiplin ya, memang harus tumbuh dari dalam sanubari daripada mahasiswa sendiri. Mudah-mudahan ini program ini, kegiatan ini baik dan tidak hanya di Unhas saja. Saya udah keliling-keliling kemana-mana ya, udah melaksanakan program ini dengan harapan ya mereka adalah menjadi pionir kami sebagai agen perubahan dan kita harapkan ya janganlah terjadi lagi kecelakaan yang cukup tinggi angkanya. Kita juga sedih melihat ya kecelakaan yang cukup tinggi dan kesadaran masyarakat berlalu lintas juga kurang. Tentunya dari dalam kampus ini kita tumbuhkan, mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama. Tidak hanya sampai di sini, kegiatan ini akan melahirkan program kerja yang akan terus dievaluasi dan ditingkatkan. Dari sini diharapkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dapat berkurang dan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas akan meningkat. Indonesia saat ini sedang dilanda musim kemarau. Fenomena musim kemarau pada puncaknya seringkali dikaitkan dengan peristiwa El Nino. Peristiwa alam yang terjadi karena suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Lantas bagaimana dampak yang ditimbulkan? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Musim kemarau yang sedang terjadi di Indonesia berdampak pada cuaca global, lingkungan, dan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya kota Makassar. Musim kemarau yang berada pada puncaknya ini seringkali dikaitkan dengan fenomena El Nino.
Krisis air bersih yang terjadi di Kota Makassar merupakan bukti eksistensi El Nino di Indonesia. Fenomena El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Secara sederhana, El Nino akan memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Kedua fenomena tersebut akan membuat musim kemarau di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Bidang Atmosferik Fisik Hidrometeorologi Fisika Unhas, Profesor Dr. Halmar Halid MSc, menjelaskan eksistensi fenomena El Nino yang sedang melanda Indonesia. Jadi dari data ini bisa dilihat, ada ya, ini kita bisa ambil free, datanya di Columbia University USA. Ya. Nah, apa yang terlihat di sini adalah indeks daripada Sea Surface Temperature Anomaly, jadi anomali suhu muka laut. Nah, di sini ada angka positif ke atas dan negatif ke bawah. Kalau ini positif 0,5 ke atas, itu didefinisikan sebagai El Nino. Sedangkan kalau minus 0,5 ke bawah, itu La Nina. Antara dua ini, pita ini ya, plus 0,5 dan minus 0,5 itu namanya netral. Jadi ada 3 fase El Nino Southern Oscillation, El Nino, netral, dan La Nina. El Nino sering dikaitkan dengan musim kemarau, panas, hujannya rendah, dan sebagainya. Itu El Nino. La Nina sebaliknya, banjir, suhu rendah, terus hujannya juga banyak. Itu. Nah, ini pentingnya ini kurva toh, karena ini sudah tersedia gratis, ya kan? Saya mengharap sekali masyarakat kita semua, karena namanya juga gratis, kita sering sebulan lah melihat ini apa yang terjadi, karena mereka itu bisa prediksi sampai 9 bulan ke depan. Jadi jangan kayak sekarang ini tuh baru makin heboh panas. Nah, padahal ini kurva ini sudah ada dari beberapa bulan lalu, bahwa memang kalau ini dan ini meyakinkan, ini prediksi. Kenapa meyakinkan? Ada beberapa model di sini, Anda bisa lihat ya. Ini yang namanya model dinamik menggunakan superkomputer, sedangkan ini yang di bawah model statistik. Model statistik itu bisa pakai komputer biasa. Kalau dinamik itu superkomputer. Ya, itu bedanya. Nah, ini yang kita lihat, ini ada coklat, hijau dengan biru. Ini adalah rata-rata prediksi dari model dinamik. No? Terus yang biru itu statistik kalau tidak salah. Lalu yang hijau itu yang konsolidasi, digabung antara statistik dengan dinamik. Nah, apa yang saya mau kasih tahu di sini, coba kita lihat ini, ada namanya JJA, Juni, Juli, Agustus. Terus Agustus observasi, ASO itu Agustus, September, Oktober. Jadi sekarang kan apa sekarang? Oktober ya? Oktober itu di sini ASO nih, Agustus, September, Oktober. Kita bisa lihat nih, Oktober, September, Oktober, November, Desember, dan tahun depan sudah ada nih. November, Desember, Januari, Desember, Januari, Februari, dan seterusnya sampai Mei, Juni, Juli, tahun depan sudah bisa diramal. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau begitu mana puncaknya ini El Nino? Ini kan jadinya El Nino satu. Terus puncaknya mana nih? Oke, ini kita lihat yang tinggi nih, baru turunkan ke bawah. Nanti puncaknya di November, Desember, Januari. Puncaknya. Itu. Ini namanya fenomena interaksi antara lautan dengan atmosfer. Ada istilahnya itu, mereka menari tenggo. Kalau tidak ada salah satu komponen, tidak jadi ini barang. Jadi mesti ada komponen atmosfernya, ada komponen ocean, baru jadi ini barang. Gitu. Profesor Halmar menjelaskan proyeksi kondisi El Nino menurut laman AIRI Columbia University USA. Puncak fenomena El Nino atau yang disebut fenomena interaksi antara lautan dan atmosfer berada pada bulan November, Desember, dan Januari. Tidak hanya berpengaruh pada cuaca dan lingkungan, fenomena El Nino juga mempengaruhi suhu panas.
Isu mengenai suhu maksimal Kota Makassar yang mencapai 40 derajat ternyata tidak akurat. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu dosen geofisika Unhas, Andika SSI MSI. Terus September Oktober itu memang lagi paling masa di mana curah hujan di Kota Makassar itu paling sedikit ya. Jadi mungkin baru berdampak pada saat September dan Oktober. Ditambahkan terjadi ada anomali El Niño ya yang mungkin memperlama kekeringan, maksudnya kekurangan curah hujan di Kota Makassar itu. Nah, ini untuk data curah hujan. Nah, lalu jika ditanya kenapa pada beberapa bulan terakhir ya, atau beberapa minggu terakhir di Kota Makassar suhunya itu panas, kita bisa melihat yang data ini ya. Ini bisa dilihat, jadi sumbu X itu adalah data bulanan dan sumbunya itu adalah jaman. Nah, kalau kita lihat gambar ini, yang puncak panas, yang kuning-kuning, warna kuning itu ada berada di sini, yaitu sekitar bulan 10 atau bulan ya Oktober itu ya. Dan kalau kita lihat jamnya itu sekitar ya mungkin sekitar jam 1 siang. Jadi memang kalau kalian keluar di Kota Makassar jam 1 siang ke atas dan pada bulan 10, emang itu ya pada dasarnya pada saat itu memang panas. Jadi ya normal ya, bukan sesuatu yang wow gitu. Fenomena El Nino yang terjadi juga turut ditanggapi oleh Guru Besar Bidang Ilmu Geofisika Geomorfologi Unhas, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Altin Masine MT Surf IPM. El Nino itu kan musim kering ya, musim kering. Nah, BMKG itu sudah memprediksi bahwa September, Oktober itu adalah puncaknya. Namun di akhir-akhir Oktober nanti ini mungkin sudah mulai transisi sampai November. Jadi kemungkinan La Nina itu pada bulan Desember itu barangkali. Kemudian El Nino itu muncul karena ada ENSO. El Nino Southern Oscillation yang ada di bagian selatan di Lautan Hindia, kemudian di sebelah timur dari Australia. Itu yang mempengaruhi El Nino di Indonesia. Itu. Kemudian El Nino itu bukan saja tergantung kepada iklim, kemudian tergantung kepada juga struktur di atas troposfer, stratosfer. Itu tergantung di situ juga. Menurut Prof. Altin, salah satu metode yang berguna untuk menanggulangi kekeringan yang dialami masyarakat adalah metode geolistrik. Hal ini dibutuhkan untuk pengeboran demi mendapatkan air tanah yang berada di bawah struktur tanah. Dalam upaya menjadikan Universitas Hasanuddin sebagai kampus inklusif, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pelatihan bagi calon relawan teman difabel. Kegiatan ini mengusung topik pengarusutamaan dan etika disabilitas. Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan dan etika disabilitas untuk calon relawan teman difabel. Acara ini dimulai pada pukul 1 siang di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Kamis 19 Oktober 2023. Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin bertekad kuat untuk berupaya menjadikan Unhas sebagai kampus inklusif. Melalui pelatihan ini, diharapkan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pendampingan disabilitas. Pelatihan ini menghadirkan 3 pemateri. Pemateri yang pertama, Dr. Ishak Salim, SIP, MA, Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin, dengan materinya Disability Mainstreaming in University. Dalam materinya, ia menyampaikan prinsip inklusi, pengenalan disabilitas, hingga model disabilitas. Bisa dikatakan sebagian sudah inklusif, dan itu berdasarkan hasil penelitian yang kami laksanakan, yaitu audit aksesibilitas di 6 ruang di Universitas Hasanuddin dan juga survei persepsi dari sivitas akademika. Unhas ini bisa dikatakan sudah mulai sebagian menjadi lebih inklusif. Dalam wawancaranya, Kepala Pusat Disabilitas Unhas juga menyampaikan harapan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, baik dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, agar mengetahui budaya interaksi kepada penyandang disabilitas.
Nabila Meswita selaku pemateri kedua membawakan materi Disability Ethics. Ada banyak etika dalam berinteraksi dengan teman difabel. Salah satunya dalam berinteraksi dengan teman tuli. Sebaiknya berinteraksi langsung dengan teman tuli bukan melalui langsung juru bahasa isyarat. Ia juga memberikan simulasi interaksi dengan teman tunanetra dan teman tuli. Simulasi interaksi teman tuli dibawakan oleh Fitrah dan didampingi dengan juru bahasa isyarat. Ia menyampaikan budaya dalam berinteraksi dengan teman tuli. Selain itu, ia juga mengajarkan kepada para peserta tentang alfabet bahasa isyarat. Materi ketiga dibawakan oleh Tiara Ramadhani Sinjar dengan materinya tips pendampingan disabilitas. Kegiatan ini dibuka secara umum bagi siapa saja yang ingin menjadi relawan teman difabel. Selain itu, juga dihadiri oleh mahasiswa difabel Universitas Hasanuddin. Dalam sesi diskusi, terlihat antusias peserta menanyakan topik-topik terkait. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Ifai Syarahman beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.